bahwa Ustadz Aji akan menikahi 130 anak yatim waktu itu. Masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channelnya Al-Fakir Ustadz Aji Sobiruddin. Pada kesempatan hari ini genap sudah 30 tahun usia Pondok Qurrata A'yun yang berlokasi di Kampung Ciangsana, Desa Ciharasas, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah kita telah berada di kediamannya Ustadz Aji Sobiruddin, yang beliau sering disebut Ustadz Al-Fakir, dan juga di kalangan jamaah ataupun kegiatan-kegiatan keagamaan lebih populer dengan istilah Ustadz Causiam. Baik, untuk ini kita bincang-bincang sejenak. Alhamdulillah, puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kedatangan Pak Opik, yang mana ingin tahu mendetil tentang perkembangan perjalanan Pondok Yatim Qurrata A'yun. Baik, diawali dengan satu niat yang kuat, yang tulus untuk menyayangi, menyantuni anak-anak yang sudah tidak punya ibu dan bapak. Bergerak dari tahun 97. Kami dibesarkan oleh orang tua. Alhamdulillah, Al-Mukarram Abah Ukri Saifuddin. Dia adalah sosok orang yang dari dulunya itu senang untuk mengurus anak-anak yatim piatu. Dan di tahun itu kami diberi motivasi oleh seorang ayahanda tercinta, Bapak Ukri Saifuddin, untuk melanjutkan estafet mengurus anak-anak yang dimana yang sudah ditinggal oleh ibu dan bapak. Terketuk awalnya, saya itu seolah-olah mengabaikan apa yang ditugaskan atau diperintah oleh orang tua ayahanda tercinta. Nah, satu ketika saya itu dibebani dengan salah satu tugas untuk mendidik anak-anak di salah satu wadah yang namanya Madrasah Ibtidaiyah. Nah, semenjak itu saya itu benar-benar terketuk ketika melihat anak-anak yang usia di SD di madrasah itu, ketika orang lain jajan pada waktu istirahat, Masya Allah tabarakallah, dia duduk di bangku-bangku masing-masing. Saya tanya, kenapa dek, orang lain pada jajan, kamu hanya diam di bangku, orang lain pada istirahat, kenapa gak jajan, kata saya itu. Itu yang mulai terketuknya saya. Asalnya mengabaikan apa yang disuruh oleh Abah waktu itu. Tidak niat berarti Pak awalnya. Tidak niat. Nah, dia bilang, Pak, saya nggak punya jajan, saya nggak punya uang. Kenapa? Orang tuamu di mana? Kata saya itu. Udah meninggal, Pak. Nah, itulah. Jadi awal terketuknya batin saya itu untuk melanjutkan estafet daripada orang tua Abah itu sendiri. Saya itu mulai terenyuh, mulai bangkit. Bahwa saya itu harus benar-benar, saya itu harus harus memberikan satu kemanfaatan buat anak-anak yatim. Nah, di tahun 97, saya itu sebetulnya Abah sendiri belum punya pondok, Pak. Belum punya pondok. Hanya bisa memberikan satu satu perhatian ketika Jumat berkah gitu. Ataupun hari-hari yang lain ketika Abah punya rezeki, ya selalu ngumpulin anak, selalu antarin ke si A, anak yatim. Jadi awalnya itu dari
Abah yang menginspirasi atau Abah, memulai? yang memulai itu abah, orang tua saya sendiri, orang tua tercinta. Dia dari leluhurnya itu, dari dulunya itu Memang udah seperti itu. emang udah seperti itu. Hanya yang namanya orang tua waktu itu, abah dari segi finansial tersendat juga kan gitu. Makanya ketika saya sudah diberikan tugas untuk mendidik anak-anak di madrasah, kata abah, lanjutkan. Ya. Lanjutkan apa yang dicita-cita abah dari dulu ataupun yang sudah dikerjakan oleh abah. Kamu adalah anak abah, kamu harus melanjutkan. Itu yang awal ya perjalanannya. Ini menarik Pak. Ini tadi ketika Bapak bertanya terhadap salah satu anak ketika istirahat, yang lainnya pada jajan, kan si anak ini diam gitu kan. Apa yang dirasakan pada waktu itu Pak? Masya Allah, tabarakallah, ini masih terngiang dalam benak pikiran saya. Anak itu nangis, nangis gak punya uang. Saking terenyuhnya batin saya sambil mengungkapkan niat batin saya itu bahwa saya harus benar-benar. Baru dari situ. Itu yang hikmah yang luar biasa. Ini sudah merupakan salah satu qadarullah ya, bahwa saya itu harus estafet dari orang tua. Saya sebagai anaknya harus mengikuti jejak orang tua. Itu yang nah, ada tugas yang kedua, bahwa kata abah, kamu harus punya pondok, kamu harus ngurus anak-anak yatim, dan kamu harus membiayainya dari nol. Makannya, jajannya, pakaiannya, buku tulisnya untuk belajarnya, kamu harus bisa, kata abah waktu itu. Dan sehingga di tahun 98 kalau nggak salah, saya itu bismillah Pak. Untuk apa? Untuk membangun sebuah pondok. Nah, masih ada orang tua waktu itu. Hanya orang tua abah itu sendiri memberikan satu terus saja motivasi. Dia memantau bagaimana perkembangan seorang anaknya untuk bergerak membantu atau membangun salah satu pondok. Abah gak punya tempat Pak, abah gak punya harta, atau kalaupun kata orang enak ya kalau punya orang tua yang harta atau yang punya serba ada lah. Serba ada. Orang tua nggak punya, hanya cuman punya satu rumah juga, itu udah luar biasa. Kalau abah sangat disyukuri. Tempat tinggalnya sendiri. Nah, waktu itu saya di tempat abah sebelum saya nikah kan gitu. Nah, kata abah, kamu harus bisa. Nah, mulai itu saya itu bergerak. Gimana caranya untuk bisa membangun pondok. Nah, dari sana insya Allah alhamdulillah saya bergerak dengan sekemampuan. Datanglah ke kantor PT Jarum, kantor cari sponsor. Karena saya itu benar-benar ngurus anak-anak yatim. Pada waktu Bapak posisinya mencari donasi atau donatur pada waktu itu, apakah sudah terbentuk semacam yayasannya? Belum. Belum. Jadi betul-betul pure dari nol. Istilahnya mas hanya tergerak. Nah, betul. Waktu itu saya belum punya yayasan, belum seperti inilah katakan. Sehingga ketika kita datang ke PT Jarum, ketika kita datang ke kantor pajak, mana akta notarisnya? Mana ditolak. Itu perjuangan yang sangat. Nah itu pemirsa, salah satunya perjuangan itu tidak mudah. Proses memang yang menjadikan manisnya itu seperti itu. Nah, kita lanjut lagi perbincangan. Jadi perjalanan waktu itu sangat menyedihkan Pak. Sampai-sampai saya buat surat-surat ke lembaga ini. Sampai ada satpam yang bilang gini, wah sekarang mah banyak deh, untuk ngajuin proposal mengatasnamakan yatim. Nah itu yang paling penipu, itu yang paling fatal. Masya Allah, tabarakallah. Nah sehingga
qadarullah ketika Allah menggerakkan salah satu hambanya, datanglah ke sini direktur PT Jarumnya. Oh. Pengen tahu katanya bener nggak ngurus yatim. Kan kita di rumah, cross-check kan kita di rumah. Kata orang direkturnya itu, mana anak yatimnya? Nah ini yang Pak, anak-anak yatim masih di rumah masing-masing. Saya itu pengen punya wadah. Saya mah pengen bukti aja dulu katanya. Kalau pengen bukti, Bapak datang ke madrasah. Kan anak-anak yatim di sekolah nih, di madrasah itu. DMI. Dari rumah masing-masing itu berangkat. Ada yang dari jauh juga. Nah, satu ketika datang yang kedua kali. Direktur itu. Melihat, nah ini anak-anak yatim yang saya urus, Pak. Berapa orang waktu itu? 7 orang. 7 orang. Yang di madrasah itu 7 orang. Anak-anak yang masih kecil-kecil. Oh iya. Baru itu di mana sekarang katanya mau dibangun pondoknya katanya kan gitu. Dibawalah ke tempat sini. Ada yang punya tempat wawa dari istri saya. Kakak. Saya itu pengen jual. Tapi maaf nggak mau diwakafkan karena saya punya banyak anak katanya. Dibilangin ke direktur itu transaksi lah. Berapa tuh harganya katanya. Waktu itu saya beli lokasi ini 17 juta Pak. 17 juta. Luasan? Luasan hanya berapa? 300, 400 nih. 400 meteran lah. 17 jutanya itu. Nah, waktu itu Pak, kata orang Jarum, ya udahlah. Saya kalau full nggak ada. Saya ini cuman ada 7 juta katanya. Kan masih banyak tuh, 10 juta lagi. 10 juta lagi. Wah, cari lagi, itulah. Jadi, alhamdulillah. Tahun berapa itu Pak kira-kira? 98, 99. Tahun 2000 lah. Tahun 2000. Itu baru bisa kebeli tanah. Baru tanahnya aja. Baru tanah. Nah, udah terus itu. Nah, baru kata Abah, coba kalau ditanyain oleh orang, buat aja ke notarisnya katanya. Baru diurusin. Baru diurusin. Nah, sesudah itu barulah mulai dari sana. Saya itu ngajuin ini, proposal ini, Bang. Dan alhamdulillah ada murid Abah waktu itu 3 orang yang dari Jakarta. Yang pertama AAD, yang kedua Atoto, yang ketiga Ayudi. Dengan bantuan orang ketiga ini, alhamdulillah terwujudlah pembangunan Pondok Yatim Qurrata Ayun. Dan sampai sekarang tuh, waktu itu yang masih kosong anak yang 7 itu dibawa sini. Sampai gimana nih makannya, kan jadi kebingungan tuh waktu itu. Karena memang baru awal kan. Baru awal gitu yuk. Ngerti gimana. Nah gitu. Nah sehingga alhamdulillah dengan kuat niat yang kuat, masya Allah tabarakallah, baru booming nih Qurrata Ayun. Booming. Jadi banyak orang yang dari Sukabumi datang, nitipin anak yatim, dari Cianjur Selatan sampai dari Ciranjang, dari mana-mana masuk sini. Kita olah, dan alhamdulillah Pak, dengan satu niat yang kuat, ketulusan kami untuk makan sehari-harinya juga alhamdulillah ada. Jajan ada. Karena apa Pak? Orang kalau sudah melihat nyata, insya Allah akan terketuk orang-orang yang donatur. Berniat. Nah, alhamdulillah sampai sekarang berjalan. Hanya terkendala ketika sudah COVID, Pak. Masya Allah, tabarakallah, sudah COVID, orang apa namanya itu, ya dari segi ekonomi, itulah Pak. Nah ini yang menarik, ada kisah di mana Pak Ustadz ini ketika mengumpulkan anak yatim terus mendata. Ini sempat dirumorkan Pak Ustadz ini yang misalkan anak yatim ini posisinya masih punya ibu. Jadi dirumorkan, ada rumor itu, gosip-gosip Pak ini mau nikahin ibunya katanya. Oh iya. Itu, Pak. Oh, luar biasa. Oh, jadi pada waktu itu ketika saya itu saking sayangnya ke anak-anak yatimnya, kan punya ibu-ibu tuh, betul. punya mama,
Oh, booming waktu itu. Bahwa Ustadz Ayi akan menikahi 130 anak yatim waktu itu. Masya Allah, tabarakallah, itulah yang sangat saya senyumlah gitu katakan. Tapi Pak, ada hikmah yang tersirat di dalam batin. Masya Allah, tabarakallah, ketika kita sayang ke anak-anak yatim piatu, anak yatim pada khususnya, ternyata ibunya juga Masya Allah memperhatikan kami. Terima kasih dan gitu aja. Dan alhamdulillah lah, dengan dengan tujuan lillah, tujuannya niat karena Allah, sampai sekarang alhamdulillah ini udah berapa tahun Pak, sehingga anak yang sudah yang sudah besar kan disekolahkan Pak, dari mulai tingkat PAUD, RA, MI, MTS, kita biayain semua. Udah pada udah alumni lah. Alumni udah banyak gitu, udah banyak. Malah Berapa generasi? udah ada yang nikah kan gitu. Pak, saya itu pengen nikah. Bapak yang ini, itu seperti itulah anak-anak yang di pondok ini. Alhamdulillah gitu Pak, sementara. Menarik ya, bahwa dalam kesempatan sore ini sekelumit perjalanan, dan ini baru sesi pertama kita untuk interview ataupun bincang-bincang di sore hari. Nanti ada lanjutan untuk part berikutnya atau bagian berikutnya. Ini untuk awal-awal ketika Kurtayun berdiri, perjuangannya seperti apa. Cuman yang pastinya dimanapun Anda berada, di situasi pun Anda hari ini, bahwa kami di sini betul-betul membutuhkan dukungan penuh supaya apa yang menjadi harapan bahwa sesuai dengan ada filosofi yang mengatakan bahwa pemuda ada harapan bangsa. Semoga cikal bakal ini generasi emas ini, karena betul-betul ada yang dari 3 tahun, 2 tahun dimulai mereka dirawat di sini sampai menjelang mereka akil balik atau usia dewasa sampai usia SMP, dan semoga dengan dukungan semuanya, dan Pak Ustadz juga disehatkan selalu, Amin, dan rezekinya selalu berlimpah. Amin. Sekali lagi kami mengharapkan dukungan, support maupun donasinya. Dan ini Pak, ke depan kan madrasahnya pengen ada di lokasi di lingkungan ini. Nah, ini yang menjadikan hari ini belum dikatakan settle itu posisi lembaga ini secara persekolahannya ini masih terpisah. Jadi masih asrama atau pondoknya saja, sementara sekolahnya masih keluar. Nah, rencana Pak Ustadz ini berencana ingin segera di sini itu ada program formalnya, yaitu salah satunya MI-nya atau MTS-nya juga dilaksanakan di sini, supaya kendali ataupun kontrol untuk anak-anak yatim itu menjadi benar-benar, supaya yang diharapkan mencerdaskan kehidupan bangsa dan anak-anak yatim itu nantinya menjadi yang disebutkan generasi emas. Mungkin sekian perbincangan hari ini. Saya harapan semoga semua pihak bisa mendukung terhadap perjuangan Pak Ustadz Ayi yang berlokasi di Kampung Ciangsana, Desa Ciarasas, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Sampai ketemu dalam episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.